Tidak hanya tram, ada beberapa transportasi umum lain yang juga menghilang seiring perkembangan zaman. Oplet, moda transportasi ini sempat berjaya di tahun 1950-an. Angkutan umum asal Inggris ini kemudian berkembang dan dikenal dengan sebutan Austin oleh orang Betawi. Selain oplet, juga ada becak motor atau bemo. Bemo mulai dipergunakan pada awal tahun 1962 untuk menyemarakan perayaan olahraga Ganevo. Namun kembali lagi, transportasi ini kemudian dilarang beroperasi di Jakarta sesuai dengan instruksi gubernur tahun 1996. Transportasi umum yang masih beroperasi hingga saat ini adalah bis kota. Berawal pada tahun 1969, Jakarta dibanjiri 2.000 unit bis merek Dodge yang kemudian dibeli oleh perusahaan bis kota swasta sebagai pengganti tram. Perlahan namun pasti, bis merek Dodge mulai ditinggalkan karena menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan transportasi swasta. Saat itu, PPD sudah dibekali bis buatan Amerika bermesin diesel yang dinilai lebih irit. Yang paling buruk itu adalah ketika cara pengelolaan angkutan massalnya itu tidak memperhatikan tata kelola yang betul-betul bisa membuat badan usaha itu untung. Nah, kita kan dulu belum mengenal subsidi atau PSO, Public Service Obligation, supaya perusahaan angkutan umum itu tidak kolaps. Ya, dulu katanya subsidi, tapi subsidinya kan hanya dalam bentuk apa? Subsidinya dalam bentuk bahan bakar. Dulu kan harga bahan bakar ditekan karena ada subsidi pemerintah. Sekarang kan nggak ada. Tapi apakah yang lain itu ditanggung oleh si pengusaha? Ditanggung pemerintah? Enggak. Spare part, bayar pajak, pemeliharaan mobil, terus sama upah, wah banyak lah antara komponen langsung dan tidak langsungnya. Tapi ujung-ujungnya kan semua ditanggung oleh si pengusaha. Jadi bagaimana menciptakan angkutan umum yang untung dan memanusiawi? Maka sekarang dirubah. Misalnya contoh angkutan umum itu tidak lagi dengan setoran, tapi dengan gajian. Hingga muncullah Transjakarta. Bis dalam kota yang memiliki jalur khusus dan berhenti di setiap shelter yang ditentukan. Transjakarta memiliki konsep yang sama dengan tram. Jalur Transjakarta pun kebanyakan menggunakan jalur yang sama dengan tram pada masa lampau. Sebetulnya busway itu pun polanya nggak jauh beda dengan tram itu. Seperti antara kota dengan Blok M itu kan sebetulnya membangun sebuah tramway dengan nama busway pada koridor baru yang mengikuti pola lama. Pola lama itu kan dari Pasar Ikan, sekarang misalnya sampai ke Pluit, ya kan, dari Pluit sampai ke Blok M, ya atau ke ini. Jadi kita itu memang kalau mau membangun tram itu sesuatu yang sangat positif. Cuman kadang-kadang ya perilaku warga Jakarta ini kan susah. Ada tram di tengah dia halangin, padahal tram itu memang jalurnya khusus. Bisa diselang-selingi, diisi ya kan. Tapi pengaturan kecepatan, pengaturan keselamatan memang menjadi sebuah persyaratan. Nah akhirnya sekarang kita merubah kondisi. Dari masa lalu ketika ada 4 jalur, 5 jalur tramway di Jakarta diganti dengan 15 koridor busway. Saat ini, transportasi umum di Jakarta sudah saling terintegrasi. Mulai dari feeder, busway, LRT, hingga MRT. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau menggunakan angkutan umum karena efektivitasnya. Jadi saya kira ini sudah bagus, sekarang tinggal mengoptimalkan operasional dari angkutan
umum itu sendiri, dan masyarakat harus didorong supaya lebih banyak menggunakan angkutan umum. Jadi kalau kita lihat sarananya, infrastruktur maupun sarana, saya kira kita harus fair bahwa mengatakan bahwa infrastruktur dan sarana transportasi umum massal di DKI relatif sudah cukup ya, karena ada KRL Jabodetabek, ada MRT, ada LRT, dan ada Transjakarta Busway. Sekarang tinggal masyarakat mau memiliki kesadaran untuk menggunakan angkutan umum atau tidak. Sisi lain dari hadirnya moda transportasi modern seperti LRT dan MRT adalah membiasakan warga penggunanya dalam budaya antri, menjaga kebersihan, serta disiplin waktu. Suatu hal yang banyak kita lihat di negara-negara maju.